Saudaraku, hari ini adalah momen yang spesial buat kita, karena ini adalah momen perayaan ulang tahun gereja. Karena itu sebelum saya masuk dalam khotbah, saya ingin ajak kita untuk menonton sebuah video perjalanan rohani gereja keluarga Allah dari pertama kali dimulai. Mungkin di tempat ini ada jemaat yang sudah cukup lama, bertahun-tahun. Anda ngerti beberapa detail, tapi beberapa Anda belum tahu. Tapi juga saya perhatikan ada banyak wajah-wajah baru yang mungkin saudara baru bergabung dengan gereja kita, nggak terlalu lama. Karena itu saya ingin ambil waktu ini untuk mengajak kita, mari kita lihat bagaimana sebuah perjalanan iman bersama dengan Tuhan itu juga kita bisa alami di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita akan sangat diberkati. Mari kita saksikan video berikut ini. Silakan di media. Dari sebuah persekutuan kecil, 7 orang di rumah Pendeta Obadja Tanto Setiawan, di Jalan Urip Sumoharjo. Tuhan mulai menaburkan benih pelayanan ini. Pada akhir tahun 1989, jemaat bertumbuh menjadi 90 orang. Dan atas kasih karunia Tuhan, pada tanggal 17 Januari 1989, Tuhan menyediakan tempat yang lebih besar di Jalan Slamet Riyadi. Sejak saat itu, Persekutuan doa yang dipimpin Pendeta Obadja Tanto Setiawan dikenal sebagai El Shaddai Praise Center. Dengan pertolongan Tuhan, tanggal 10 September 1989, El Shaddai Praise Center resmi menjadi GBI Keluarga Allah. Pendeta Obadja Tanto Setiawan kemudian ditahbiskan sebagai Gembala Sidang Senior. Sejak saat itu gereja terus bertumbuh luar biasa. Tuhan memberikan gedung baru di Jalan Sultan Syahrir. Dengan anugerah Tuhan, jemaat GBI Keluarga Allah terus bertumbuh pesat dari 1.000 jiwa menjadi 5.000, 10.000, 20.000, hingga saat ini lebih dari 35.000 jiwa. Kini, Tuhan memberikan visi besar, gereja 1 juta jiwa. Sebagai pelopor gerakan G12 atau prinsip 12, GBI Keluarga Allah terus melebarkan sayapnya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang agar diselamatkan, bahkan menyelenggarakan konferensi internasional. Tuhan menolong kami memiliki stasiun radio El Shaddai FM yang mengudara 24 jam non-stop, program televisi untuk menjangkau ribuan hingga jutaan orang, dan sekolah Kristen Pelita Nusantara Kasih. Mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, hingga SMA. Selain itu, Tuhan juga mempercayakan sekolah tinggi teologi El Shaddai untuk jenjang sarjana hingga magister. Rema Tuhan juga menggerakkan lahirnya Pondok Daud. Tempat pujian dan penyembahan dinaikkan 24 jam non-stop. Dan benar, Pondok Daud menjadi kesukaan Tuhan. Kuasanya dinyatakan dengan luar biasa. Jemaat mengalami lawatan, pengurapan, mujizat demi mujizat. Hingga kini, GBI Keluarga Allah mengalami tsunami mujizat yang dahsyat. Dari tempat inilah, Tuhan menunjukkan kebesarannya, melawat umatnya, dan membawa GBI Keluarga Allah semakin tinggi dengan menanam gereja-gereja di banyak kota. Jakarta, Jogja, Semarang, Bandung, Boyolali, Surabaya, Magelang, Pekalongan, Tangerang, Samarinda, Madiun, Klaten, Wonogiri, Wonosari, Bali, Nias, Purwokerto, Ngawi,
Manado. Diberkati untuk menjadi berkat. Itulah panggilan yang terus dinyatakan melalui keluarga Allah peduli. Sebuah gerakan kasih nyata, yang menghadirkan harapan dan jawaban bagi banyak orang. Inilah wujud nyata dari panggilan Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Keluarga Allah peduli, menjadi saluran berkat bagi bangsa dan dunia. Tahun 2022, Tuhan menyatakan dan melakukan hal-hal yang lebih dahsyat atas gereja GBI Keluarga Allah. Hal-hal besar itu terwujud nyata ketika Tuhan memberikan tempat ibadah yang baru dengan kapasitas yang lebih besar di Yogyakarta. Dan yang paling spektakuler, dimulainya pengerjaan proyek pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus di Solo, di atas lahan seluas 20 hektar. Semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. GBI Keluarga Allah, bangkit, bersinar, dan terus bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tadi kita bisa melihat bagaimana gereja ini dimulai 36 tahun yang lalu di kota Solo, mulainya pun di rumah. Hanya dengan 7 orang. Kalau Anda melihat awal mulanya, nggak ada yang spesial, nggak ada lampu lighting seperti ini, nggak ada sesuatu yang muluk-muluk yang bisa diharapkan. Tapi ternyata sesuatu yang kecil tidak selamanya harus kecil. Alkitab mengatakan jangan meremehkan permulaan yang kecil. Yang kecil, benih yang kecil, bisa jadi pohon yang besar. Dari 7 orang jadi 1.000, 1.000 jadi 5.000, 5.000 jadi 10.000, 20.000, dan oleh anugerah Tuhan hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita ada di posisi 35.000 jemaat. Tepuk tangannya oleh yang paling meriah buat Tuhan yang terus memimpin dan menyertai gereja kita. Setiap langkahnya ada di dalam anugerah Tuhan. Jadi saya berdoa sementara Anda mengikuti perayaan ulang tahun ini, kalau ada di dalam hidup saudara yang hidupmu mungkin rasanya masih kecil, apa yang dipercayakan Tuhan di tangan saudara masih kecil. Mungkin salary Anda masih kecil, mungkin penghasilan Anda masih kecil, mungkin apa yang Anda kerjakan cuma segitu-segitu aja. Saya berdoa ya, Alkitab ngomong urapan mengalir dari atas ke bawah. Jadi hari ini urapan yang sama Tuhan kasih ke gereja kita diimpartasikan kepada setiap pribadi yang ada di tempat ini, dan benih yang kecil itu diberkati oleh Tuhan. Yang kecil akan menjadi besar. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, ia akan dipercaya dalam perkara yang besar. Nah, kalau Anda melihat perjalanan iman seperti yang tadi baru aja kita ngelihat, mungkin kalau sekilas video kayak tadi kita bisa salah ambil kesimpulan. Kita pikir perjalanan ini semuanya lancar, semuanya baik kayak jalan tol, bebas hambatan. Tapi mari saya beritahu saudara, untuk setiap tahapan pertumbuhan gereja kita, walaupun dibawa naik, walaupun dibawa maju, nggak lepas dari yang namanya tantangan. Ya, ada saja tantangan. Di Solo kita ngalami tantangan demi tantangan. Di Jogja pun juga ada banyak sekali tantangan. Saya masih ingat
Ketika pertama kali memulai gereja ini, saudaraku, dari sejak awal tantangannya sangat banyak sekali. Ya, kita ngalami tantangan macam-macam. Waktu gempa Jogja, kita kehilangan satu tempat ibadah juga. Ya, dan kemudian juga saya masih ingat berapa tahun yang lalu kita merayakan ulang tahun gereja di tempat ini. Tempat ini di tengah perayaan ulang tahun seperti ini terjadi yang namanya kebakaran. Ada nggak yang masih ada di tempat ini waktu perayaan ulang tahun itu? Boleh lambaikan tangan saudara. Anda semua jadi saksinya. Artinya perjalanan itu tidak mulus, tidak lancar begitu saja. Selalu saja ada yang namanya tantangan. Ya, gereja kita yang di Kalasan nggak luput dari yang namanya tantangan. Awal dibuka nggak bisa. Kenapa? Karena ditolak, karena dihalangi. Tapi saya mau ngomong sama saudara, untuk setiap tantangan yang kita hadapi, selama kita berpegang sama Tuhan, selalu ada yang namanya tuntunan. Dan ketika ada yang namanya tuntunan, maka akan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dan ketika kuasa Tuhan bekerja, tantangan sebesar apapun, saya mau ngomong sama saudara, tembus. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan kerja. Tempat ini boleh terbakar sampai habis, semuanya habis tempat ini. Tapi hanya dalam waktu 3 bulan, mungkin kurang ya. Karena di bulan yang ketiga, itu di bulan September, Oktober kayak gini, perayaan ulang tahunnya. Tapi waktu Natal, kita sudah balik ke tempat ini, jadi lagi kayak gini. Dan merayakan kemenangan yang luar biasa. Amin. Di Kalasan sempat dihalangi, tapi sekarang juga bisa dipakai tempat ibadah di sana. Di kabupaten, di Impact Center, Anda masih ingat ya, kita sempat buka di sana. 3 bulan, sempat buka baru beberapa minggu harus tutup. Ya, kita nggak ngumumin tantangan, tapi kita ngadepi tantangan. Ya, ada saja ini, ada saja itu yang kita hadapi. Tapi saya yakinkan saudara, selama Anda jalannya sama Tuhan, Anda tidak akan ditinggalkan. Nama Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan hari ini saya berdoa seperti Allah menyertai gereja kita. Allah menyertai saudara, Allah menyertai keluarga saudara, dalam setiap perjuangan saudara, dalam pekerjaan dan keuangan, di dalam pelayanan saudara. Ada tuntunan, ada penyertaan, dan ada kemenangan gilang gemilang. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan yang luar biasa saudaraku adalah di momen ulang tahun gereja kita yang ke-36 ini, Tuhan itu ngasih satu rema yang spesial sekali. Dan saya percaya rema ini memang Tuhan kasih untuk gereja, tapi di saat yang sama rema ini Tuhan buat available untuk saudara. Tergantung iman yang ada di hati kita masing-masing. Kalau Anda imannya ini rema hanya untuk gereja, maka buat saudara rema ini hanya untuk gereja. Tapi kalau ada seseorang di tempat ini punya iman di dalam hatinya yang berkata, aku juga, aku percaya rema itu juga Tuhan berikan dalam hidupku. Maka apa yang Tuhan berikan untuk gereja kita, Tuhan berikan untuk saudara. Sekarang terima jawaban doa saudara, terima pengurapan saudara, terima mujizat saudara, terima rema yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya apa itu? Rema yang Tuhan mau kasih sama kita. Mari kita baca Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Ini highlight remanya ya. Saya sebut dengan rema take over. Boleh nggak semuanya katakan take over? Lebih keras lagi kali ini tangannya digenggam dengan kuat. Katakan take over. Katakan kita harus take over. Men-take over. Bukan di take over. Amin. Mari kita baca Yosua 1 ayat yang ketiga. Anda siap? Yang keras ya semuanya. 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kaki saudara diurapi, kaki saudara diberkati oleh Tuhan. Sehingga setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, Tuhan berjanji, kuberikan kepadamu. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan.
mungkin kalau kita baca sekilas kayak gini, kayaknya gampang. Tapi Anda harus tahu, ketika Tuhan memberikan rema ini kepada Yosua, kepada bangsa Israel, seperti apa keadaan mereka waktu dikasih rema ini. Anda harus tahu yang terima rema bahwa setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Berarti kalau mereka masuk ke wilayah, mereka perang, menang. Menang lagi, betul apa tidak? Menang lagi. Dan setiap tempat mereka injak telapak kaki, selalu ada kemenangan. Tapi tahukah saudara, ayat rema ini diberikan kepada bangsa yang gak pernah menang. Selama ratusan tahun, 400 tahun lebih, mereka itu diperbudak di Mesir. Mereka berusaha, mereka struggle, mereka berdoa, mereka melakukan semua daya upaya, tapi selalu kalah. Dari generasi ke generasi kalah. Bertahun-tahun selalu ngalami kekalahan. Bahkan setelah Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir pun, mereka pikir langsung bisa masuk ke tanah perjanjian. Ternyata mereka berputar-putar di tanah perjanjian sekitar 40 tahun. Jadi wilayah apa yang mereka dapatkan? Kemenangan seperti apa yang mereka dapatkan? Ini adalah bangsa yang seumur hidupnya, bahkan dari generasi ke generasi, gak ngelihat yang namanya kemenangan. Tapi yang luar biasa, Tuhan kita tuh ajaib. Dia kalau ngasih rema, tidak pernah memandang kita sanggup apa tidak. Kita punya kualifikasi apa tidak, keadaannya memungkinkan apa tidak, mulai ada tanda-tanda itu bisa terjadi apa tidak. Anda harus tahu bahwa rema setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Rema take over itu diberikan kepada bangsa yang gak pernah men-take over apa-apa. Tetapi karena mereka percaya, dan itu adalah kairosnya Tuhan, ketika Tuhan bekerja, yang orang tidak pernah pikir itu mungkin, sungguh-sungguh terjadi. Di zamannya Yosua ini, apa yang generasi sebelumnya nggak pernah lihat, satu demi satu tergenapi, wilayah demi wilayah mereka take over. Yeriko mereka take over, Ai mereka take over, bangsa berikutnya dan sampai seluruh tanah Kanaan, tanah perjanjian mereka berhasil take over. Hari ini saya berdoa, urapan take over yang sama Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Anda yang selalu mengalami kegagalan, di dalam perjuangan nggak pernah berhasil. Anda yang berjuang, Anda yang berdoa tapi nggak melihat mujizat. Anda dengar kesaksian orang-orang lain luar biasa, tapi ketika engkau berdoa seolah-olah nggak pernah ada keajaiban, nggak pernah ada jawaban doa. Tapi hari ini di momen ulang tahun gereja kita, terimalah rema take over. Ayo bangkit dengan iman dan tangkap rema take over ini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, Tuhan ngomong, ku berikan kepadamu. Apa saja yang engkau perbuat, berhasil. Mulai hari ini berhasillah di dalam pekerjaan saudara, berhasillah di dalam keuangan saudara, berhasillah di dalam pelayanan saudara, berhasillah di dalam pernikahan, di dalam keluarga, dan di dalam setiap aspek hidup saudara. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Karena Tuhan tidak pernah memandang keterbatasan kita. Tuhan tidak pernah melihat apakah kamu mampu apa tidak mampu, kamu punya kepintaran apa, kamu punya modal berapa, kamu punya koneksi seperti apa. Bangsa Israel pada waktu itu nggak punya semuanya. Tapi satu hal saudaraku dalam hidup saya, selama sekian tahun ini bersama dengan Tuhan, belajar bersama, berjalan bersama dengan Tuhan. Satu hal yang saya pelajari, kita boleh nggak punya apa-apa, selama kita punya Tuhan. Yang nggak ada jadi ada, yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak mungkin jadi mungkin. Doa saya kesaksian yang seperti itu akan mulai menjadi kesaksian saudara. Anda akan mulai melihat mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi dalam keluarga saudara, dalam hidup saudara. Mulai malam hari ini terjadi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Inilah yang namanya urapan take over. Ya, Anda yang kerja tapi selama ini stagnan di level itu aja. Malam hari ini, rema take over terima itu dalam hidup saudara.
mulai hari ini Anda akan melihat yang namanya terobosan terjadi. Tangan Tuhan yang akan bertindak untuk mengangkat saudara, mempromosikan, bahkan mempermuliakan saudara. Anda pengusaha yang selama ini mungkin stuck di situ-situ aja. Tapi saya berdoa malam hari ini, new anointing. Urapan yang baru. Karena kalau urapan itu Tuhan sudah kasih, nothing is impossible. Terima urapan yang baru itu dan saya percaya saya akan melihat wilayah demi wilayah. Anda akan dibuat Tuhan, usaha saudara, bisnis saudara akan dibuat berkembang, akan dibuat berlipat kali ganda, akan dibuat bertumbuh dan mengalami ledakan dahsyat. Katakan amin. Dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yesaya 54 ayatnya yang pertama. Tuhan ngomong begini, bersorak-soralah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Coba lihat ini saudaraku. Ayat ini kayak kontras banget ya. Biasanya kalau orang lahiran anak baru wah happy, senang sekali, bergembira, bersorak-sorai. Tapi ini nggak pernah melahirkan, disuruh bersorak-sorai dulu. Nggak pernah punya anak, disuruh riang gembira dulu. Coba Anda lihat ini janji Tuhan. Kenapa? Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Bukankah ini sama seperti janji Tuhan tadi kepada Yosua, kepada bangsa Israel yang nggak pernah menang, Tuhan ngomong akan punya lebih banyak kemenangan. Hari ini saya mau bernubuat yang gak pernah ngalami mujizat. Mulai hari ini dalam hidupmu Tuhan akan penuh dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga dan tidak timbul dalam hati manusia. Tuhan berikan, tangkap itu, Tuhan berikan, terima itu dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Karena itu malam hari ini Tuhan ngomong bergembiralah. Bersorak-sorailah. Walaupun keadaannya belum ada kemenangan. Walaupun Tuhan ngasih rema sama bangsa Israel. Belum ada wilayah yang mereka dapatkan di tanah perjanjian. Walaupun keadaannya waktu Tuhan ngasih rema. Di Yesaya 54 ini belum punya anak. Belum ada mujizat. Belum ada jawaban doa. Tapi Tuhan mulai dengan ngomong bersorak-sorailah dan bergembiralah. Kenapa? Karena orang bersorak-sorai itu berarti percaya. Berapa banyak orang yang percaya di tempat ini? Terjadilah itu dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah, ini adalah rema take over. Tapi tahukah saudara, untuk Anda bisa mengalami rema take over itu, mengambil alih tanah perjanjian, setiap janji Tuhan dalam hidup saudara, butuh rema yang kedua, yaitu breaking limits. Ada berapa banyak orang yang selalu terpatok dengan limit tertentu, batasan-batasan tertentu, sehingga dalam hidupnya nggak pernah bisa mengambil alih janji Tuhan. Mengambil alih kemenangan, mengambil alih kemajuan, terobosan. Kenapa? Karena selalu terkendala dengan yang namanya batasan. Jadi hari ini Tuhan ngomong sama saudara, breaking limit, menembus batas. Menembus batas. Hanya ketika Anda berani menembus batasan-batasan yang menghalangi Anda, maka janji Tuhan akan tergenapi. Setiap janji Tuhan akan menjadi kenyataan dalam hidup. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa breaking limits? Batasan-batasan apa saja yang harus kita tembus untuk breaking limits dan mengalami penggenapan janji Tuhan? Nomor 1, batasan pikiran. Saya bacakan buat saudara. Amsal 23 ayat 7a. Ditulis begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggris jauh lebih jelas. As a man thinketh in his heart, so is he. Seperti orang yang mikir dalam hatinya. Ya, mikir dalam hatinya. Berarti kalau mikir dalam hatinya tuh gini. Kalau mikir di otak, di pikiran, pertama masuk kita pikirin. Tapi kalau kita pikirin lagi. Yang kita pikirkan terus menerus, itu turun ke hati kita.
Anda harus tahu, itu yang namanya perenungan hati. Itu yang saya sebut the voices of the heart. Suara-suara yang ada di dalam hati kita. Dan firman Tuhan ngomong gini, seperti orang berpikir dalam hatinya, ya dia kayak gitu. Oke, saya kasih contoh sama saudara. Berapa banyak orang dalam hatinya selalu berpikir, susah ini, berat ini. Nggak mungkin. Setiap kali dihadapkan dan ditawarin dengan sebuah kesempatan, selalu ngomongnya, susah ini, berat ini. Itu sudah kayak setting dalam hatinya, suara-suara yang kayak gitu. Jadi mau apa-apa selalu susah. Mau apa-apa ngomongnya tidak mungkin, nggak bisa. Dan benar-benar dalam hidupnya memang nggak bisa. Karena as a man thinketh in his heart, so is he. Jadi mikirnya apapun, mau positif, mau negatif, semuanya benar. Buat orang yang mikirnya nggak bisa, untuk orang itu sama sekali nggak salah. Benar, dia tidak bisa. Tapi tahukah saudara, orang yang tidak bisa, terus kemudian mulai mikir dalam hatinya, bisa. Bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan bisa. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada penyertaan Tuhan. Pasti akan ada kemenangan. Buat orang itu pun benar. Saya buktikan saudaraku ya. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ngelihat para raksasa yang ada di sana. 12 penguntai diutus oleh Musa. 10 pengintai balik dan ngomongnya, wah besar itu mereka. Para raksasanya besar, kita kecil kayak belalang, habis kita. Bakal ditelan kita, mati kita. Saya mau tanya sama saudara, mereka salah enggak? Enggak, benar kejadian. Mereka memang enggak bisa dan mereka binasa di padang gurun, benar itu. Tapi tahukah saudara, bangsa Israel yang sama, ada 2 pengintai. Doa saya di tempat ini ada orang-orang yang punya roh pengecualian seperti 2 pengintai yang namanya Yosua dan Kaleb yang berani berkata bisa sekalipun mayoritas ngomong tidak bisa, sekalipun teman dan keluarga saudara ngomong tidak bisa, tapi Anda ngomong bisa. Bersama Tuhan bisa. Dan buat 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, hanya 2 orang ini yang benar-benar bisa masuk ke tanah perjanjian. As a man thinketh in his heart, so is he. Hari ini doa saya, perenungan yang ada dalam hati saudara, pikiran-pikiran yang ada dalam hati saudara adalah bisa. Bisa. Bersama Tuhan Hari-hari ini bangsa kita menghadapi situasi yang penuh dengan gejolak. Bukan cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Banyak gejolak ekonomi, gejolak politik, dan gejolak di berbagai aspek macam-macam. Menghadapi gejolak yang sama ini, orang terbelah. Mayoritas akan ngomong, susah sekarang. Keadaan berat sekarang. Daya beli turun sekarang. Apa-apa susah sekarang. Coba Anda rasakan. The voices of the heart. Suara-suara apa yang Anda terus muncul dalam benak saudara. Kadang-kadang kita nggak sadar loh dengan suara-suara itu. Tapi coba saudara evaluasi. Anda coba renungkan. Jangan sampai mengizinkan suara yang salah ngomong terus di dalam hati. Dan buat orang-orang yang ngomong terus kayak gitu. Benar. Dia benar itu. Buat dia memang kondisi ini semuanya susah. Tapi saya yakinkan saudara. Karena saya kenal dan saya ketemu dengan orang-orang yang di dalam kondisi kayak gini, ngomongnya gini. Di balik kesempitan selalu ada kesempatan. Di balik masalah akan ada mahkota yang luar biasa. Justru momen sekarang ini, momen kesempatan besar. Momen peluang-peluang yang tidak ada di situasi normal. Itu munculnya di momen yang sekarang. Ini momen untuk kita mengalami lompatan yang besar. Ini momen untuk kita mengalami terobosan yang luar biasa. Dan orang-orang seperti itu, betul dia akan mengalami terobosan-terobosan yang besar. Jadi doa saya hari ini, pikiran kita diurapi, mata rohani kita dicelikkan dan dibukakan oleh Tuhan. Sehingga ketika Anda melihat raksasa yang besar itu, yang engkau ngomong dalam hatimu, bukan aku yang akan ditelan. Tetapi Anda ngomong memang raksasanya besar,
tapi Tuhanku lebih besar. Aku yang akan menelan, aku yang akan take over, aku yang akan maju, aku yang akan mengambil alih, aku yang akan menang bersama Tuhan. Menang. Yang percaya katakan amin dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, kemarin Pak Obadja di Solo, gembala kita, bersaksi bahwa dia itu sebenarnya secara pendidikan hanya sampai SMP kelas 1. Karena SMP kelas 2 dia itu kan ngalami rambut rontok, terus dibully di sekolahnya, sehingga akhirnya SMP kelas 2 itu berhenti di tengah jalan, drop out. Jadi studi terakhirnya itu cuma SMP kelas 1. Berapa banyak orang dalam keadaan yang seperti itu ngomongnya dalam hati, saya kan pendidikannya rendah, ya nggak bisa, nggak mungkin, saya siapa, saya nggak punya kepintaran itu. Dan orang dengan situasi yang sama kalau ngomong itu, benar dia. Karena pendidikannya rendah maka dia tidak bisa. Tapi Pak Obadja dengan pendidikan rendah yang sama, suara dalam hatinya ngomongnya gini, aku memang cuma pendidikannya SMP kelas 1. Jadi dia tidak menyelak fakta itu ya. Beriman itu bukan berarti menyelak faktanya. Tetapi walaupun ngerti faktanya, Pak Obadja ngomong, tapi Tuhanku tidak terbatas. Walaupun aku cuma pendidikan kelas 1 SMP, tapi Tuhan bisa pakai aku untuk perkara yang besar. Dan melalui Pak Obadja, Tuhan bangkitkan satu pelayanan yang jadi berkat untuk Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Melalui Pak Obadja yang cuma SMP kelas 1 bisa buka sekolah sendiri. Kita punya sekolah itu kemarin dicatat nomor 1 sekota Solo, TK, SD, SMP, SMA, saudara. Terus kemudian kita juga bisa punya STT yang bisa gelarnya S1 dan S2. Padahal cuma lulusan SD. Kenapa? Karena Pak Obadja ngomong, bisa. Bisa. Siapa yang selama ini? Karena Anda dari keluarga yang gak punya, orang sederhana, Anda ngomongnya gak mungkin. Beda aku sama dia ya, nasibnya beda, ya kelasnya beda. Anda benar kalau ngomong gitu. Tapi kalau hari ini Anda tangkap rema yang dari Tuhan, rema take over ini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Kalau Anda berani percaya janji Tuhan, Anda berani percaya berjalan bersama dengan Tuhan, Anda akan melihat keajaiban-keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupmu. Mulai hari ini akan menjadi kesaksian-kesaksian baru yang belum pernah engkau ceritakan akan terjadi. Katakan amin, tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Karena itu belajar yang kedua menembus batasan visi. Jadi yang pertama sama yang kedua ini sangat terkait. Satu adalah pikiran. Tapi yang kedua adalah visi. Kalau saudara mau dibawa Tuhan ngalami perkara-perkara yang besar, Tuhan ngomongnya perbesar visimu. Di Kejadian pasalnya yang ke-13 ayat 14 sampai 15. Ayat ini tuh adalah ayat favorit saya. Ya, saya berulang-ulang mengkhotbahkan ayat ini. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Disuruh apa? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu kemana? Timur dan barat. Terus utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, semuanya katakan yang kau lihat itu, semuanya katakan yang kulihat itu. Jadi bicara tentang apa? Visi. Tuhan ngomongnya yang kau lihat itu akan kuberikan kepada kamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi ternyata yang pertama pikiran mesti di break dulu limitnya. Tapi yang kedua visinya harus di break dulu. Ditembus dulu batasan-batasannya. Makanya untuk Tuhan ngasih hal besar sama Abraham. Tuhan ngomongnya gini, Abraham jangan di sini terus. Kamu ke utara sana ngelihat. Kamu ke selatan ngelihat. Kamu ke timur, kamu ke barat ngelihat. Karena yang kau lihat, kuberikan. Kalau kau yang lihat apa-apa, kau nggak dapat apa-apa.
Kalau kau lihat cuma utara kamu dapat. Artinya semakin kita banyak melihat, semakin banyak kuasa Allah akan bekerja. Semakin banyak wilayah dan domain dan bagian yang Tuhan akan berikan kepada kita. Hari ini saya ingin tantang saudara, berani untuk memperluas pandangan saudara. Berani untuk memperluas visi saudara. Saudaraku, berapa tahun yang lalu kita mulai, saya, Pastor Nita dan rombongan dari gereja kita belajar dan pergi melihat kegerakan yang Tuhan kerjakan di Afrika. Dan di sana ada gereja terbesar di dunia saat ini. Ya, kalau KKR itu tempatnya, hallnya, kalau ini kan sekitar 1.200-1.500 meter persegi. Hallnya ini, ya. Tapi yang di sana 9 juta meter persegi. Jadi Anda harus ngerti ya. Gereja terbesar di Indonesia, kemarin saya ngomong sama Bro Andi Ambarita, itu di sana cuma ruang doanya. Oke, jadi itu yang hadir onsite 17 juta jiwa. Bukan online, itu real. Mimbarnya kalau ini kan paling berapa meter ini? Berapa senti ini? Paling 60 cm. Kalau di sana mimbarnya lantai 2 kayak gitu tuh. Dan bahkan lebih tinggi dari itu mimbarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saya melihat lautan manusia. Dan di sana saya melihat gereja itu Tuhan berkati dengan wilayah yang luas. Tuhan berkati dengan tanah sekitar 50.000 hektar. 50.000 hektar itu 0,5 miliar meter persegi. Coba Anda renungkan itu, rumah saudara luasnya berapa? Ya, tapi mereka 0,5 miliar meter persegi. Ya, itu untuk Indonesia sama dengan gabungan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Itu seluas itu ukuran gerejanya. Coba Anda renungkan. Untuk pertama kalinya ketika saya melihat ke utara, selatan, timur, barat. Untuk pertama kalinya saya melihat, loh gereja ternyata bisa ya. Dulu saya nggak pernah kebayang itu bisa. Tapi pertama kali dia dalam hidup saya, untuk ukuran gereja bisa loh. Bisa loh. Bisa loh. Sejak hari itu di hati ini saya mulai ngomong bersama Tuhan bisa. Bersama Tuhan bisa. Dan sudah tahu nggak? Setelah sekian waktu tiba-tiba Tuhan kerjakan hal yang sama. Ya belum sampai seperti itu. Tetapi ini baru awan telapak tangan. Ya di Solo Tuhan kasih sama kita tanah 20 hektar yang akan dibangun KACT dan menjadi pusat kegerakan Roh Kudus global. Itu sesuatu yang tadinya nggak kepikiran. Tapi ketika kita ngelihat dan ketika kita ngelihat bisa. Visinya nyampe, Tuhan berikan. Kalau nggak ngelihat, nggak dapat. Hari ini sementara khotbah ini disampaikan. Anda harus tahu, yang saya maksudkan lihat itu bukan cuma sekedar mata jasmani ya. Tapi mata iman yang ngomong bisa itu. Jadi itu hari ini saya berdoa sementara firman ini disampaikan. Engkau bisa melihat orang tuamu yang sakit di rumah sembuh. Kuasa Allah sedang bekerja, tangan Tuhan yang menjembah. Dan saat ini kesembuhan terjadi. Orang tua saudara sehat kembali. Orang tua saudara bangkit kembali. Orang tua saudara dipulihkan kembali. Saya berdoa saat ini mulai dalam hidup saudara. Anda melihat, Anda bukan lagi orang yang sial, yang selalu rugi. Ups, kamu kurang beruntung. No. Mulai hari ini, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Dan apa saja yang kau perbuat, berhasil. Saya bicara sama orang-orang yang berhasil. Saya bicara sama pemenang-pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Anda bukan orang yang kecil. Anda bukan orang biasa. Tapi Anda dan saya adalah anak raja. Di atas segala raja. Kita penuh dengan anugerah. Kasih karunia Tuhan tebal dalam hidup kita. Kalau kita maju, Tuhan akan membackup kita. Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat surgawinya. Pintu-pintu akan terbuka. Dan berkat tercurah. Lihat itu. Dan sementara engkau lihat terjadi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Bisakah Anda melihat keluargamu dipulihkan oleh Tuhan?
Bisakah kau melihat engkau dan seisi keluargamu dipertobatkan, diselamatkan, beribadah bersama, melayani Tuhan bersama? Bisakah Anda melihat setiap perkataan saudara diurapi oleh Tuhan? Ketika engkau bersaksi, ketika engkau menyaksikan pertolongan dan kebaikan Tuhan, Roh Kudus akan bekerja, hati yang keras akan dilembutkan dan pertobatan terjadi. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya sedang melihat belenggu dihancurkan, belenggu dosa dipatahkan. Saya melihat Anda mengalami kelepasan dan kemerdekaan yang luar biasa dalam hidup saudara. Dimulai dari yang kau lihat itu, ku berikan kepadamu. Yang jadi masalah adalah banyak orang nggak melihat apapun dalam hidupnya. Mata jasmaninya melihat, tapi mata rohaninya gelap semuanya. Hari ini saya berdoa, anointing to see. Tuhan impartasikan sama saudara sehingga mulai hari Anda bisa melihat jauh ke utara yang Tuhan mau kasih, jauh ke selatan yang Tuhan mau kasih, jauh ke barat, jauh ke timur, seluas yang Tuhan sediakan. Anda bisa melihat dan Tuhan ngomong, ku berikan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Yang ketiga, breaking limits, menembus batasan keberanian. Karena Tuhan hanya bisa membawa kita sesuai dengan keberanian kita. Tuhan sudah mengurapi saudara. Tuhan punya janji dan rencananya besar dalam hidup saudara. Tapi kalau kita gak pernah berani melangkah, orang yang gak berani dapatnya sempit, dapatnya kecil, dapatnya sedikit. Orang pinter tapi gak berani, kecil hidupnya. Tapi kalau saudara hari ini buka hati dan mau mengalahkan ketakutan dan menembus batasan yang baru, keberanian ilahi dalam hidup saudara. Mulai hari hidupmu akan direnovasi, hidupmu akan diperbesar, hidupmu akan di-upgrade oleh Tuhan. Dan Anda akan melihat kebesaran-kebesaran yang baru Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Mari kita baca di Yosua 17 ayat 16 sampai 18. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Ngomongnya apa? Pegunungan itu tidak cukup. Artinya ngomong mereka ini sama Yosua, Yosua rumah kami sempit. Wilayah kami kok kecil sekali. Mungkin ada di tempat ini juga ngomong hal yang sama, ini rumah sudah kesempitan nih. Tadi saya diceritain sama satu orang, satu rumah kecil sempit. Dipakai tinggal 4 keluarga. Sempit sekali. Mungkin ada di tempat ini yang ngomong penghasilanku gak cukup. Terlalu sedikit. Untuk hidup gak cukup. Untuk bayar anak gak cukup. Uang sekolah anak gak bisa. Waktu itu Bani Yusuf ngomong sama Yosua seperti itu. Pegunungan ini tidak cukup bagi kami. Dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Baik yang diam di Bet-Shean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. Mereka ngomong sama Yosua, ini kita kesempitan. Kalau kita mau meluas ke sana, musuhnya kuat-kuat. Nggak mungkin, kompetitornya berat, halangannya banyak, masalahnya sabrek. Siapa di tempat ini yang sering ngomong seperti itu? Keadaanku sempit, keadaanku kecil. Dan susah untuk maju, susah untuk bertumbuh. Bosku gak suka sama aku. Gak bisa promosi, gak bisa naik. Gak bisa naik jenjang, gak bisa naik gaji. Mentok di sini, stuck di sini. Itu yang dikatakan Bani Yusuf. Nah mari kita lihat sekarang. Ayat 17. Jawabannya Yosua. Anda siap terima jawaban dari Tuhan? Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf. Kepada suku Efraim dan suku Manasye. Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya. Dan mempunyai kekuatan yang besar. Lihat ini, di saat yang sama Bani Yusuf mengecilkan diri mereka. Di saat yang sama Yosua menyadarkan identitas mereka. Kamu gak kecil loh, kamu ini besar. Kamu ini kuat. Mungkin ada di tempat yang selama ini mengecilkan hidupmu sendiri. Ngomong aku orang gak punya, keluargaku miskin, gak punya modal, gak punya koneksi. Tapi hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara. Anda anak raja di atas segala raja. Urapan Tuhan ada dalam hidup saudara. Dan Tuhan menyertai saudara. Anda lebih dari pemenang. Di dalam Yesus kita lebih dari pemenang. Gak ada yang bersuka cita?
Haleluya. Sadar Anda pemenang? Lebih dari pemenang? Amin. Lanjutkan. Ya. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu. Ayat 18 nih. Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Jadi yang sekarang belum bagianmu, Tuhan ngomong, sudah jadi bagianmu. Akan ada jabatan-jabatan baru yang akan jadi bagian saudara. Promosi dan bonus yang akan menjadi milik saudara. Anda akan melihat yang namanya favor yang belum pernah Anda cicipi dan nikmati sebelumnya. Tuhan akan kasih sama saudara. Akan ada perluasan, akan ada terobosan dan kemenangan yang belum pernah Anda alami. Tetapi Tuhan ngomong, Tuhan kasih sama kamu. Lihat ini, lanjutin lagi nih. Dan karena tanah itu hutan, lihat ini, kadang-kadang janji Tuhan itu bukan langsung jadi. Ditulis karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Lihat, kamu akan memiliki sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Oh, hari ini Tuhan sedang memberikan keberanian ilahi yang baru kepada saudara. Untuk melakukan apa yang sebelumnya belum pernah berani Anda lakukan. Walaupun tantangannya besar, walaupun syaratnya tinggi, walaupun rintangannya banyak. Tapi doa saya, Anda diberikan iman seperti Bani Yusuf itu. Yang tadinya takut, tapi ketika mendengar firman Tuhan disampaikan. Mereka bangkit dalam iman, mereka mengalahkan ketakutan. Mereka terima keberanian ilahi dengan iman. Mereka maju berperang. Dan wilayah yang mereka tadi ngomong itu punya orang lain itu susah. Sampai ujung-ujungnya Tuhan kasih. Anda akan punya kesaksian yang sama. Anda akan melihat kemenangan gilang gemilang. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi dibutuhkan apa? Keberanian untuk menghadapi tantangan yang besar. Tadi saya sudah cerita sama saudara. Gereja kita dibawa Tuhan maju. Dari awalnya 7 sampai hari ini 35.000. Bukan berarti semuanya lancar. Ada aja tantangan, cuma nggak cerita aja mungkin saya sama saudara. Ada aja rintangan, ada aja masalah, ada aja orang nggak suka, ada aja yang mau menjaga, ada aja yang menghalangi, ada saja. Dan saat Anda menghadapi itu, punyai keberanian. Karena saudara tahu Anda tidak menghadapi sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Ada Tuhan yang membackup saudara. Ada Tuhan yang bahkan berperang bersama dengan saudara dan akan memberikan kemenangan. Saudaraku, banyak orang itu takut. Menghadapi apa-apa takut. Seperti kisah ketika satu tentara musuh yang besar diutus untuk menangkap, untuk mencelakakan Nabi Elisa. Masih ingatkah saudara kisah itu? Ya. Ketika tentara yang besar itu datang, bujangnya Elisa, Gehazi, ngelihat itu, langsung ketakutan. Kenapa? Masalah yang banyak. Tantangan yang besar. Musuh yang mengerikan. Langsung ngomongnya, celaka Tuanku, celaka Tuanku. Kenapa kok takut? Karena matanya cuma ngelihat secara jasmani masalahnya banyak. Tapi coba Anda baca, Elisa enggak takut. Bahkan dia berdoa buat Gehazi, buat hambanya. Tuhan, celikkan matanya. Begitu matanya dibuka, sekarang bukan cuma mata jasmani. Mata rohnya dibuka. Mata jasmaninya masih ngelihat tantangan yang banyak. Tapi mata rohaninya sekarang melihat ada bala tentara surgawi yang lebih besar, yang lebih banyak, yang menyertai mereka. Tiba-tiba dalam sekejap ketakutannya lenyap. Mereka bangkit dalam iman, kemudian maju dan Anda melihat akhir kisahnya dengan sangat gampang ketika kuasa Tuhan bekerja. Tentara yang besar itu ditaklukkan. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Yang bersama dengan kita lebih besar dan lebih kuat daripada yang bersama dengan mereka. Sekarang coba, itu kisah Alkitab. Realitanya dalam hidup ini selalu ada tentara besar yang mendatangi kita. Pertanyaan saya waktu COVID mendatangi saudara. Anda termasuk yang Gehazi atau yang Elisa? Kita termasuk yang hanya melihat pasukan yang banyak ini, virus yang banyak ini.
krisis yang banyak ini, kelaparan yang mengerikan ini. Atau Anda termasuk orang yang bisa melihat dengan mata iman, memang pandeminya mengerikan. Tetapi jangan pernah lupa, ada Tuhan yang lebih besar dari semua pandemi. Ada Tuhan yang lebih berkuasa dari semua pandemi. Dan karena itu saya masih ingat sekali, justru ketika kondisi pandemi semuanya panik, seluruh pembangunan berhenti di Jakarta. Tuhan ngomong sama saya, pembangunan gereja kita di PIK jalan. Lanjut. Saudaraku, itu dibutuhkan mata iman untuk melihat Tuhan bersama kita. Tanpa melihat Tuhan bersama kita, gak berani, gak bisa. Tapi karena saya tahu Tuhan menyertai kita, kita melangkah dengan iman. Dan ketika kita melangkah dengan iman, kita tuh sampai dibuat terheran-heran. Kita lakukan tender, kita dapat harga tendernya separuh harga dibandingkan sebelum pandemi. Tender yang sama pernah dilakukan sebelum pandemi. Ini separuh harga. Bukan separuh harga dari 1 juta, korting 50%, bukan. Tapi ini separuh harga membangun gedung 9 lantai. Itu kalau enggak karena pandemi, enggak bisa. Ternyata justru lewat pandemi ada berkat yang besar. Ada kemenangan yang besar. Ada opportunity yang besar. Ada peluang yang besar. Tapi Anda hanya bisa dapat peluang itu, melihat kesempatan itu. Kalau engkau enggak cuma melihat pandemi yang banyak, tentara yang banyak. Tapi kalau engkau berdoa, Tuhan bukakan mata rohaniku. Sehingga aku bisa melihat kebesaranmu. Aku bisa melihat rema daripadamu. Aku bisa melihat penyertaanmu. Dengan gitu Anda kuat, Anda maju, Anda menang. Di masa pandemi itu gereja kita benar-benar panen. Karena di masa pandemi, di saat yang sama di Jakarta bangun gedung 9 lantai di PIK sana. Di saat yang sama di Jogja kita juga bangun kabupaten dan kalasan. Di saat yang sama kita memperluas tanah di KA City. Siapa mau beli tanah coba di masa pandemi? Itu kita bisa beli dengan harga yang tidak mungkin kita beli kalau situasinya baik. Justru kita ada dalam situasi enggak baik. Kita ekspansi, kita maju, kita take over, kita terus memperluas. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan nyata. Oh, hari ini saya berdoa, mata rohani Anda dibukakan. Mata rohani Anda dibukakan. Mulai hari ini, ketakutan tidak mencekam saudara. Saya mesti ngomong gini sama saudara. Ini yang saya lihat ya. Dunia ini akan semakin hari demi hari, sekian waktu ini. Terus akan ada gonjang-ganjing, gejolak apa. Nanti akan membuat orang takut lagi. Dan semua orang yang selamanya cuma takut. Urusan krisis takut, urusan kerusuhan takut, pandemi takut, urusan pajak takut. Nanti hidupnya ciut. Tapi hari ini, sementara firman ini disampaikan, rema yang Tuhan kasih di momen ulang tahun kita, take over. Dan untuk Anda bisa take over, rema yang kedua yang Tuhan ngomong sama kita, breaking limits. Anda harus berani mengalahkan batasan-batasan ketakutan, sehingga Anda breakthrough di dalam hati saudara, breakthrough di dalam roh saudara. Anda punya keberanian ilahi dan sementara Anda maju bersama dengan Tuhan, Anda akan melihat dan mengalami kemenangan-kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saya berdoa saat ini juga semua ketakutanmu dihancurkan, dipatahkan dan mulai hari ini dibangkitkan keberanian. Keberanian. Apa yang Anda belum pernah berani Anda lakukan sebelumnya. Mulai hari ini berani. Dan sementara di depan nanti akan ada lagi gonjang-ganjing, dunia ini belum berhenti. Tapi doa saya, Anda nggak lupa khotbah hari ini. Nanti kalau ada gonjang-ganjing lagi, ada kerusuhan lagi, ada krisis lagi. Anda bukan termasuk GHC yang celaka nih, mati nih. Tapi Anda seperti Daud yang ketika ngelihat Goliat, dia ngomong, siapa ini orang? Kita punya Tuhan yang lebih besar. Dan ketika dia maju bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai dia. Dan kalau Tuhan menyertai kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu akan jadi kesaksianmu, itu akan jadi kemenanganmu, itu akan jadi mujizatmu. Dan pengalaman pribadimu berjalan bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Remanya, yang pertama take over, kedua breaking limits, dan yang ketiga expanding borders. Yesaya 54 ayat yang kedua. Saya berdoa Anda bisa nangkap ini.
Tuhan ngomong gini, lapangkanlah. Boleh nggak semuanya katakan lapangkanlah? Boleh nggak dari hati dengan iman katakan lapangkanlah? Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah, semuanya katakan bentangkanlah. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah, katakan panjangkanlah saudara. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan pancangkanlah, katakan pancangkanlah. Pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. 4 kata ini. Lapangkanlah, bentangkanlah, panjangkanlah, pancangkanlah. Semuanya kata kerja. Ini bukan cuma sekedar melihat dengan iman. Ini bukan cuma sekedar percaya. Ini bukan cuma sekedar berpikir, berdoa. Tapi ini action. Take action. Kita melangkah dengan iman. Saya mau ngomong sama saudara di tempat ini sebagai anak Tuhan. Lapangkanlah. Bentangkanlah kesaksian saudara. Mulai hari ini take action. Jangan cuma berdoa untuk keselamatan keluargamu. Jangan cuma berharap tiba-tiba seisi keluarga saudara bertobat. Tapi mulai hari ini melangkah dengan iman. Mulai hari ini bersaksi di dalam keluarga saudara. Mulai hari Anda lakukan pendekatan. Berjuang, ajak mereka kenal Tuhan. Ajak mereka datang sama Tuhan. Ajak mereka perjuangkan supaya mereka diselamatkan. Saya mau ngomong sama ketua kelompok sel. Percaya enggak Indonesia akan dilawat Tuhan dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lapangkan kelompok sel saudara. Lapangkan pemuritan saudara. Lapangkan penginjilan saudara. Bentangkan, panjangkan. Anggota kelompok sel saudara latih jadi KKS. Buka kelompok sel yang baru. Melangkah dengan iman. Itu realnya, itu nyatanya. Banyak orang cuma ingin berdoa, bervisi, tapi nothing. Kapan Tuhan bekerja? Tuhan bekerja ketika kita melangkah dengan iman. Petrus mau doa 40 hari 40 malam, gak bakal berjalan di atas air tanpa dia ngelompat dan benar-benar berjalan di atas air. Lapangkanlah, bentangkanlah. Para pengusaha, lapangkan bisnis saudara. Mulai aiming ke proyek-proyek yang lebih besar daripada yang pernah Anda kerjakan selama ini. Para karyawan profesional, mulai Anda targetin. Rekor-rekor yang belum pernah Anda bisa capai selama ini. Prestasi yang belum pernah Anda bisa lakukan selama ini. Lapangkan, bentangkan, pancangkan. Anda melangkah dengan iman. Berjuang untuk pemulihan keluarga. Berjuang untuk menyelamatkan pernikahan saudara. Action, take action. Kenapa kita take action? Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini nubuatan saudaraku. Mari kita baca bersama-sama semuanya. 1, 2, 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Tuhan ngomong, engkau akan berkembang loh. Engkau gak akan tetap sama loh. Size-mu, ukuranmu gak akan tetap sama. Berkatmu gak akan tetap sama. Mulai hari berkat saudara diperbesar oleh Tuhan. Wilayah Anda diperluas oleh Tuhan. Rumah saudara diperbesar oleh Tuhan. Pekerjaan Anda akan di-expand oleh Tuhan. Akan ada expand the borders. Akan ada batasan-batasan. Diperluas oleh Tuhan. Saya percaya ini anointing Tuhan sedang bekerja dan saya akan melihat akan ada orang-orang di tempat ini jadi besar. Anda akan dibawa naik level, akan jadi pengusaha yang besar. Saya berdoa jadi pengusaha bukan hanya kelas kota, tapi kelas provinsi, bahkan kelas nasional, bahkan sampai bangsa-bangsa. Take over, breaking limit, expand the borders. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan gitu. Mari bangkit berdiri semuanya, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Saya undang Pastor Nita. Jangan menghemat, panjangkan talinya
dan panjangkan kokoh patukmu. Sekali Lapangkanlah lagi. tempat kemah, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patukmu. Sebab engkau akan mengembang. Sebab engkau akan mengembang kanan dan kiri, menyatakan kebesaranmu. Jadikan ini doamu, saudaraku. Aku akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami Kota-kota suci. Mari angkat dua tangan, katakan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Mu, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik. Katakan, aku percaya. Pada firman-Mu. Aku memilih untuk percaya Tuhan. Dengan iman-Mu Ajar kami Tuhan. setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu. Saudaraku, bolehkah saya ajak saudara saat ini? Saya nggak tahu apa yang ada di tanganmu. Tapi ketika saya mendengar firman ini, satu yang saya ingat. Masih ingat momen pada saat janda Sarfat itu sudah tidak memiliki, maaf saudaraku, bukan janda Sarfat. Janda dari seorang nabi yang bahkan sudah ada di titik terendah di dalam kehidupannya, tinggal menunggu waktu dua anak yang dia miliki akan direbut. Dia harus lepas semuanya. Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang sudah ada di titik itu. Saudara sudah mengusahakan semuanya dan saudara tahu that's the end. Gitu. Tapi boleh nggak kita lakukan malam ini hal yang sama? Saya nggak tahu apa yang masih ada di tanganmu saat ini. Tapi sementara nanti saya menyampaikan ini saudaraku, tutup mata saudara, jangan lihat ke kanan dan ke kiri. Sama seperti janda itu. Elisa bertanya, apa yang engkau miliki? Apa yang engkau punya? Janda itu berkata, aku hanya punya minyak di dalam buli-buli. Apa yang jadi minyak itu buat engkau? Malam hari ini bawa di hadapan Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan. Bersama-sama malam hari ini saudaraku, saya percaya Tuhan sedang memperluas. Yang tadinya hanya minyak yang terakhir yang engkau miliki. Satu demi satu. Limit upon limit upon limit upon limit. Batasan demi batasan demi batasan sedang didobrak malam hari ini. Terus saudaraku, bawa di hadapan Tuhan apa? Saya nggak tahu, mungkin itu hanya sedikit karir yang kau punya. Mungkin itu hanya toko terakhir. Mungkin itu hanya rumah terakhir yang engkau miliki. Itu pun sebentar lagi akan diambil. Saya tidak tahu apa yang saat ini sedang engkau pergumulkan. Tapi bawa itu di hadapan Tuhan, saudara. Malam hari ini izinkan dia mengerjakan kembali keajaibannya di tengah-tengah saudara. Engkau yang bisa berbahasa roh saudaraku, saya ajak angkat suaramu. Irabatakabasyatakarabatakarabasiki. Imaratakaya bawa di hadapan Tuhan. Jangan batasi saudaraku. Jangan batasi malam
malam hari ini berani datang di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, mungkin ini keterbatasan yang aku punya, tapi malam hari ini aku bersepakat dengan rema firman-Mu. Aku bawa di hadapan-Mu, Tuhan. Setiap batasan demi batasan yang ada, saat ini satu demi satu, batasan itu diperluas. Batasan itu mulai digeser. Satu demi satu, Tuhan mulai bukakan hikmat demi hikmat demi hikmat, wisdom upon wisdom upon wisdom upon wisdom. Jesus, 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 God. Kami mulai melihat, Tuhan, batasan visi yang tadinya kami tidak berani melihat lebih dari yang di depan mata kami. For whatsoever reason, mungkin saudara berkata, aku takut nanti aku kecewa, Tuhan. Aku takut nanti tidak terjadi seperti yang aku doakan. Aku takut aku berharap terlalu besar. Malam hari ini batasan visi itu diperluas. Border-border yang membatasi visi itu mulai diturunkan. Batasan keberanian yang bahkan tadinya untuk melangkah saja nggak ada keberanian, nggak punya. Bahkan ketika Tuhan berbicara untuk saudara melakukan sesuatu, engkau berkata, mana bisa Tuhan? Keberanianku tidak cukup. Malam hari ini aku berkatakan batasan itu, border keberanian itu, limitation keberanian itu dilepaskan. Oh ya, satu demi satu batasan pikiran. Engkau selalu mengatakan aku terlalu kecil, aku tidak mampu, aku terlalu miskin, aku terlalu terbatas. Untuk Tuhan bawa aku dari A ke Z, harus ada B, harus ada C, harus ada D. Tapi kalau malam ini Tuhan katakan aku mau bawa engkau melintasi B, C, D, E, F, G. Itu yang Tuhan kerjakan, saudaraku, itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Dia bongkar satu demi satu batasan pikiran. Dia bongkar yang tadinya saya berkata apa mungkin, apa bisa, mana bisa. Saya belajar untuk take down the border. Take down the border dan mengizinkan dia bebas. Membawa saya kemanapun dia mau bawa saya. Malam hari ini Tuhan, ada orang-orang tertentu yang menerima rema ini. Dan tunas itu mulai tumbuh di dalam hidupmu. Tunas itu mulai mekar. Something big is about to happen. Masih ada pertentangan dalam dirimu, yes I know. Antara mempercayai tapi kenyataan di depan mata berbeda. Tetapi mulai dari malam hari ini, tunas yang mulai tumbuh itu, dia akan mekar. Dia akan terus besar. Sampai engkau tidak lagi bisa membendungnya. Aku perkatakan you are destined to be great. Engkau tidak ditentukan jadi kecil. You are destined to be great. Ditentukan jadi besar. Benih yang ditabur firman malam hari ini. In the coming future. Satu demi satu demi satu demi satu. Mulai bermunculan. Berapa banyak di antara saudara yang berani berkata, aku
percaya pada firman, aku dengan imanku tetap setia. Aku pegang your covenant. Hold into the covenant. Pegang terus perjanjian itu, saudaraku. Pada firman-Mu. I start to walk a leap of faith. Langkah iman. Yang terakhir, saudara, yang terakhir katakan. Belum melihat pun aku tetap akan setia. Terus memegang perjanjian itu. Hold on the covenant. Hamba milikmu. Tetap setia pada perjanjian. jadikan ku hamba milikmu. Setia pada perjanjian. Jadikanku hamba milikmu. Berikan sorak-sorai kemuliaan paling dahsyat buatan Allah kita. Sorakan haleluya.